Ada apa di balik hilangnya uang para nasabah yang dikirimkan melalui toko Hai Indo di Tainan? Barangkali ini pertanyaan yang terus membayang di pikiran para warga kita. Berikut penelusuran majalah kita lengkap dengan cuplikan wawancara eksklusif majalah kita dengan Dila, sang pemilik toko HI Indonesia di Tainan. Ya, saya ini dulu karyawan kan, dan saya harus karena toko Indo ini pecah, saya ikut bos B gitu ya, dan bos B itu menyuruh saya beli toko itu gitu loh. Toko itu dan akhirnya secara mencicil, tapi dia juga melakukan kiriman uang. Akhirnya saya disuruh membeli toko itu. Oke, saya membeli dengan satu perjanjian harus mencicil setiap bulannya. Nah, sesudah itu berjalan lancar 1-2 bulan. 2 bulan kemudian itu pada suatu hari saya bilang, saya mentransfer uang sekian, tolong ditransfer ke rekening masing-masing kan. Ternyata dia bilang, ini uang saya ambil untuk membayar cicilan kamu. Saya bilang, itu kan bukan uang saya, itu kan uang TKI. Dia nggak mau tahu. Dia mau itu menggantikan uang dia. Sedangkan surat perjanjian, karena saya percaya sama dia, saya kasihkan ke dia semuanya. Awalnya sih takut. Pernah saya berpikir, oh ingin lari dari ini semua. Toh bukti jelas, konkret jelas, bukan saya yang mengambil kan. Tapi gimana ya, manusia lah. Cobaan segini banyak, pernah kok pengen mati kok. Sampai ibu saya bilang begini, mendingan kamu masuk penjara. Nggak apa-apa kamu masuk penjara, masih bisa keluar. Kamu mati atau kamu lari dari masalah ini, ibaratnya mati aja deh, kamu bunuh diri deh. Sekali kamu masuk neraka, apa kamu bisa keluar lagi? Itulah pedoman yang saya pikir saat ini. Apapun masalahnya tetap saya akan hadapin. Dan sekarang terima kasih juga untuk para TKI yang bersedia, maksudnya menunggu dengan cara pengembaliannya. Proses pengembalian itu seperti misalnya yang kiriman bulan Januari belum sampai, dimulai dari bulan hari ini, 2 bulan kemudian itu akan dikembalikan. Artinya di tanggal yang sama, Di tanggal yang sama, Juli ya? Iya, dan begitu selanjutnya. Misalnya yang bulan Maret itu akan dari bulan 7 dihitung 2 bulan kemudian, itu aja. Dan begitu bulan April dan dihitung 2 bulan kemudiannya. Ini kalau 1 bulan ini ada uang untuk pas membayar mereka, satu demi satu saya akan kembalikan, menghubungi mereka langsung. Pengen mereka cepat datang ke sini, itu aja. Awalnya sih memang ada agen tertentu yang mereka memang awalnya memang memberikan kurs segitu besar, itu aja. Jadi saya hanya mengikuti, itu aja. Pikiran manusia itu hak mereka berpikir seperti itu, tapi saya cuma bisa bilang satu hal, tidak ada perencanaan tertentu di sini. Ibaratnya ini pun bisa dilacak kan, saya transfer ke mereka pun bisa dilacak dari bank, dari apa. Harta saya pun sekarang kalian bisa lihat di Koswecia, Pauswea, semuanya akan bisa terlihat saya itu ada uang atau tidaknya. Saya melakukan transaksi dari bank sini ke Bank Indonesia, misalnya ke rekening suami saya atau enggaknya itu ketahuan. Jadi direncanakan atau tidaknya sebenarnya itu bisa terbaca lah. Yang jelas saya akan langsung membawa langsung ke ini hukum ya, karena memang sudah sampai ke hukum ya. Karena ada bukti dari buku rekening transfernya, saya transfer ke rekening dia, semuanya itu ada. Jadi saya akan menjalankan ini langsung ke hukum langsung, itu aja. Karena sekarang ini ibaratnya para TKI melihat dari media sosial tuh sudah sebegitu buruknya saya, itu aja. Untuk memperbaikinya kayaknya agak susah, itu aja. Tapi ya setidaknya mengembalikan itu yang harus tepat pada waktunya biar mereka percaya, itu aja. Karena sekarang butuh waktu aja. Dengan mengembalikan uang itu tepat pada waktunya, insya Allah ya akan terjawab semuanya, kabar miring itu benar atau tidaknya. Bagaimana ya, saya tidak bisa membicarakan tentang siapa orangnya atau kantor itu namanya apa, karena dia orang cukup penting di bagian TKI, dan dia juga cukup penting di bagian pengiriman uang terbesar di Taiwan, itu aja. Pertama ya, perjanjian tidak sesuai ya. Kalau memang benar harus cicilan, kenapa harus diambil sekali? Dan jelas-jelas dia tahu itu bukan uang saya.
Kedua, penipuan. Pasal penipuan itu memang saya ajukan ke dia. Wajar lah, itu karena jerih payah mereka kerja di sini tiba-tiba hilang begitu aja. Tapi pengen menegaskan kepada mereka, saat ini yang mau nelfon saya boleh, saya pun tidak akan mereject, saya akan mengangkat. Insya Allah kalau saya ada pulsa saya bisa membalas, itu aja. Untuk selanjutnya boleh kok setiap hari kalau mau datang ke toko atau mengawasi saya buka atau tidak, atau kaburnya atau tidaknya, gitu aja. Boleh. Juga mohon doanya agar semuanya cepat terselesaikan, itu aja. Saya benar-benar pribadi berharap ini akan cepat selesai semuanya. Jangan menunggu karena 2 bulan. Kalau memang ada sebulan udah bisa dikembalikan, dengan senang hati saya pun ingin sekali cepat terselesaikan masalah ini.